Menjadi yang pertama itu memang susah. Mempunyai ide dan gagasan yang berbeda dari kebanyakan orang lain biasanya akan dianggap gila. Video ini akan menceritakan tentang sebuah merek minuman dalam kemasan yang pertama kali ada di Indonesia. Sebuah merek pioner pertama yang ada di Indonesia, Aqua. Jadi kita mau mengenal sedikit dulu dengan Bapak Tirto Utomo, Bapak yang mendirikan dari merek Aqua ini. Bapak Tirto Utomo lahir pada tanggal 8 Maret 1930. Beliau lahir dari keluarga yang lumayan mampu. Keluarga beliau tuh punya usaha ternak dan juga susu perah gitu. Jadi semasa Bapak Tirto Utomo ini berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Surabaya, beliau pernah bekerja sebagai seorang wartawan Jawa Pos yang ditugaskan khusus untuk meliput berita-berita tentang pengadilan. Namun masa itu tuh beliau waktu kuliah waktunya itu tidak menentu gitu. Akhirnya beliau pindah ke Jakarta dan melanjutkan lagi kuliahnya ke Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Dan di Jakarta itu sambil kuliah, beliau bekerja lagi sebagai seorang pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna. Dan di tanggal 21 Desember 1957 di Malang, beliau akhirnya menikah dengan teman masa kecil beliau, seorang wanita yang bernama Lisa, itu Ibu Lisa. Jadi ada sedikit cerita lagi tentang Bapak Tirto dan Ibu Lisa ini. Semasa kecil beliau ini masih bersekolah di SMP. Di sekolahan beliau itu ternyata siswa laki-laki dan perempuannya itu dipisah. Jadi nggak dalam satu kelas gitu. Dan beliau ini, Bapak Tirto dan Ibu Lisa ini cuman bisa ketemunya tuh di lapangan sekolah gitu. Ini nggak bisa ketemu kayak di dalam kelas, kumpul-kumpul itu nggak bisa. Soalnya sekolahnya dipisah gitu. Ternyata pas dewasanya mereka berdua akhirnya berjodoh dan menikah. Awal perjalanan bisnis Bapak Tirto Utomo. Jadi pada tahun 1960 di bulan Oktober, setelah lulus dan beliau mendapatkan gelar sarjana hukum, Bapak Tirto ini bekerja di Permina, perusahaan yang sebelum sekarang kita kenal dengan Pertamina. Dan di Permina ini beliau ditempatkan di Pangkalan Brandan, yang di sana di Pangkalan Brandan itu keperluannya kayak mandi dan lain-lainnya itu masih sering menggunakan air sungai. Itu gitu di Pangkalan Brandan di tempat beliau kerja gitu. Dan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, beliau bekerja dengan giat dan tekun. Dari situ Bapak Tirto akhirnya dapat kepercayaan sebagai ujung tombak dari perusahaan minyak ini tadi. Jadi ujung tombak dari perusahaan Permina ini. Dan beliau diberikan kedudukan jabatan sebagai seorang Deputy Head Legal dan Foreign Marketing, Wakil Kepala Hukum dan Pemasaran Luar Negeri. Kita lanjut ke cerita inti dari video ini, yaitu cerita awal bagaimana Aqua bisa terbentuk. Jadi pada tahun 1971, Bapak Tirto ini yang bekerja sebagai seorang Deputy Head Legal dan Foreign Marketing punya Pertamina, Bapak Tirto melakukan negosiasi kontrak kerja dengan perusahaan Amerika Serikat gitu. Namun di negosiasi itu agak berantakan karena istri dari delegasi Amerika Serikat tadi tuh mendadak kena penyakit diare disebabkan oleh air yang disediakan sewaktu rapat negosiasi. Dan air yang disediakan pada waktu itu
air sumur yang masih dimasak, itu dengan cara tradisional, itu masih dimasak dengan kompor. Dan setelah kejadian delegasi Amerika tadi terkena diare, akhirnya Bapak Tirto mengetahui kalau ternyata orang dari luar negeri itu tidak biasa mengkonsumsi minuman air yang dari masak dulu. Mereka tuh lebih terbiasa sama dengan minuman yang disterilkan dulu, disaring dulu dengan proses-proses yang lumayan gitu. Nah, karena itu akhirnya Pak Tirto ini punya ide yang sangat menarik gitu. Akhirnya Bapak Tirto itu punya ide untuk menyediakan air minum mineral dalam kemasan yang steril dan sehat yang dapat dikonsumsi oleh semua orang. Jadi niatnya itu air minumnya bersih itu untuk semua orang gitu. Cuman kan karena di Indonesia belum pernah ada yang membuat air minum steril, karena itu untuk mempelajari cara pemurnian air itu, Pak Tirto mengutus adiknya yang bernama Bapak Slamet Utomo untuk pergi magang ke Polaris di Thailand. Polaris ini tuh adalah perusahaan air minum yang sudah 15 tahun lebih menjalankan usaha pemurnian air minum mineral gitu. Jadi Bapak Slamet ini tuh magang di perusahaan Polaris ini tadi di Thailand. Lalu setelah pengetahuan tentang pemurnian pensterilan air putih tadi untuk dijadikan air mineral, akhirnya pada tahun 1973 dengan modal 150 juta, Bapak Tirto dan adiknya Bapak Slamet akhirnya mendirikan perusahaan mereka di Pondok Ungu di Bekasi. Dan perusahaan yang mereka dirikan itu diberi nama dengan PT Golden Mississippi, dengan produk hasil mereka diberi nama Puritas. Ini ada lagi cerita tentang bagaimana nama Aqua itu bisa ada gitu. Jadi kan Bapak Tirto ini setelah perusahaannya jadi itu, mereka membuat logo untuk perusahaan, dan setelah logo perusahaan itu jadi, setelah logo itu selesai, jadi atas usulan dari Eolindra Lim, desainer yang merancang logo itu tadi, Bapak Tirto pun mengganti merek produknya. Kan merek produknya tadi itu awalnya bernama Polaris itu. Setelah dapat usulan dari desainer mereka yang bernama Eolindra Lim, Bapak Tirto pun akhirnya merubah nama produknya yang awalnya Polaris menjadi Aqua. Selain Aqua itu namanya artinya air, menurut Bapak Tirto Aqua tuh lebih enak didengar sama lebih mudah diingat gitu. Makanya akhirnya Bapak Tirto memilih nama Aqua sebagai nama produk merek minuman miliknya, gitu ceritanya. Jadi produk Aqua ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1974. Setelah 1 tahun bekerja keras, ternyata Aqua itu masih aja sulit gitu buat bersaing di pasaran tuh. Aqua ini kurang banyak diminati oleh masyarakat. Alasannya juga ada beberapa. Menurut beberapa ahli, alasan kenapa jadi Aqua itu sulit bersaing pada masa itu tuh karena pada waktu yang sama minuman-minuman bersoda, minuman-minuman berkarbonasi kayak Coca-Cola, Sprite, yang minuman-minuman yang bersoda gitu banyak tuh pas lagi naik-naiknya. Jadi gagasan untuk menjual minuman air putih dalam botol waktu itu dianggap ide yang gila. Coba bayangkan, orang biasanya beli minuman yang manis bersoda, disuruh membeli minuman air putih biasa tanpa rasa, gimana gitu. Jadi orang-orang tuh banyak yang mau nolak gitu. Bahkan dalam beberapa cerita sampai diberikan tawaran gratis, itu pun mereka masih banyak yang nggak mau nerima Aqua.
Hingga pada tahun 1978, setelah 4 tahun Aqua berjalan, aku masih aja terkeok-keok, tersendat-sendat. Perjualannya tuh nggak berkembang gitu. Akhirnya Pak Tirto pun hampir menyerah. Beliau mengakui bahwa beliau sempat berpikir untuk menutup perusahaannya karena setelah kurang lebih 5 tahun berjalan, tidak ada keuntungan yang beliau bisa ambil dari perusahaan tadi. Bahkan malahan beliau malah sering menutupi supaya perusahaannya untuk tetap bisa produksi, tetap bisa jalan. Ya gimana ya, susah ya. Untuk menjadi orang yang pertama kali memulai usaha itu memang susah banget. Setelah Bapak Tirto ini melakukan diskusi panjang dengan manajemen dari perusahaan beliau itu, akhirnya beliau pun mengambil keputusan. Keputusan ini pun udah hampir dianggap gila juga. Jadi keputusan beliau ini adalah menaikkan harga Aqua 3 kali lipat dari harga awal yang pertama kali beliau jual gitu. Yang awalnya kan harga Aqua ini dalam satu botol itu dijual sebesar Rp75, lalu dinaikkan hampir 3 lipat lah, menjadi Rp175, 3 kali lipat. Namun tidak takdir itu agak sulit ditebak gitu. Setelah harga Aqua ini dinaikkan 3 kali lipat, ternyata penjualan Aqua itu malah jadi lebih naik. Gak disangka-sangka itu. Penjualan yang awalnya susah menjual produk minuman ini, setelah dinaikkan harganya malah menjadi laris manis. Jadi kan beberapa ahli juga mengatakan, mereka berkata kalau Aqua ini akhirnya harganya tuh standar dengan merek-merek dari luar negeri. Jadi dengan harga yang sesuai dengan yang pasar lihat. Oh ternyata ini Aqua berkualitas. Jadi karena orang-orang mulai menganggap Aqua ini adalah produk yang sangat berkualitas, yang sesuai dengan harganya, akhirnya penjualan pun semakin naik, yang awalnya hanya penjualan di kantor, jadi Aqua tuh hanya ada di kantor atau di tempat bule tinggal. Setelah tahun ke tahun, akhirnya produk Aqua ini melebar luas sampai ke seluruh Indonesia. Semoga kita semua yang telah mendengar, yang telah membaca cerita dari Bapak Tirto ini bisa terinspirasi oleh cerita itu. Dan seperti Bapak Tirto tadi, kita tuh mungkin punya ide yang gila, tapi kita gak mengusahakannya secara maksimal. Bayangkan dengan Bapak Tirto ini yang selama 5 tahun tidak mendapatkan keuntungan yang cukup untuk perusahaannya, dan beliau yang menambal untuk supaya usahanya tetap berjalan. Kalau kalian diam, berarti kalian tidak beda dengan orang lain. Kalau kalian adalah orang yang punya ide dan gagasan yang gila, kalian tidak takut untuk mengambil keputusan yang sama gilanya.